Air minum merupakan kebutuhan dasar manusia dan memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Namun kenyataannya, masih banyak sumber air yang tercemar tanpa kita sadari. Nah, salah satu indikator yang paling jelas menunjukkan air tidak layak dikonsumsi adalah keberadaan bakteri Escherichia coli atau yang sering kita dengar E. coli. Berbagai regulasi termasuk Permenkes nomor 2 tahun 2023 menegaskan bahwa keberadaan satu saja koloni bakteri E. coli sudah cukup untuk menyatakan air tidak layak diminum. Artinya, air hanya dapat dikatakan aman apabila benar-benar bebas dari bakteri indikator pencemaran tersebut. Namun, berbagai temuan di lapangan menunjukkan bahwa standar ini masih belum sepenuhnya terpenuhi. Kondisi inilah yang menjadikan pembahasan mengenai air minum dan bakteri E. coli ini sangat penting untuk dipahami. Masuk pada data dan faktanya. Dapat dilihat tabel parameter wajib air minum berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes nomor 492 tahun 2010 tentang persyaratan kualitas air minum, di mana kadar maksimum bakteri Escherichia coli atau E. coli yang diperbolehkan adalah 0 CPU per 100 ml sampel, yang berarti air minum tidak boleh mengandung E. coli sama sekali. Melalui Permenkes nomor 2 tahun 2023, standar tersebut kembali ditegaskan bahwa air minum harus memenuhi persyaratan kesehatan yang ketat, khususnya bebas dari bakteri Escherichia coli. Selanjutnya, dari hasil riset Kementerian Kesehatan pada studi kualitas air minum rumah tangga pada tahun 2020 menunjukkan 74,4% rumah tangga di Indonesia memiliki akses air minum tercemar bakteri E. coli. Kontaminasi lebih tinggi terjadi di pedesaan dengan persentase 80,5% dibandingkan di perkotaan dengan persentase 68,4%. Provinsi dengan tingkat tertinggi kontaminasi bakteri E. coli adalah Nusa Tenggara Timur 89,3%, disusul dengan Maluku 87,4%, Sumatera Barat 84,7%, Maluku Utara 83,1%, dan Jawa Barat 81,3%, di mana akses air minum yang aman menurut standar hanya mencapai 11,9%, walaupun akses air minum layak sebenarnya 93%. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel pedoman WHO terkait kualitas air minum. Di sini terdapat dua jenis bakteri, yaitu bakteri Legionella dan Escherichia coli. Untuk bakteri Legionella menekankan pentingnya pengendalian suhu air, di mana idealnya berada di luar kisaran 25-50 derajat Celcius untuk mencegah pertumbuhan bakteri, dengan air panas dipertahankan di atas 50-60 derajat Celcius. Sementara bakteri E. coli tidak boleh terdeteksi dalam 100 ml sampel air minum karena keberadaannya menunjukkan kontaminasi feses yang dapat terjadi akibat koneksi silang dengan sistem non-air minum atau kondisi penyimpangan yang tidak higienis, terutama pada pasokan air non-pipa. Adapun fakta lainnya bahwa bakteri Escherichia coli atau E. coli merupakan bakteri normal yang hidup di usus manusia dan hewan, di mana berperan dalam menjaga keseimbangan mikrobiota dan membantu pencernaan. Namun, keberadaannya dalam air minum menandakan kontaminasi tinja yang menunjukkan bahwa air telah tercemar dan berpotensi mengandung patogen berbahaya lainnya yang dapat menyebabkan diare hingga infeksi. Selanjutnya, kontaminasi bakteri E. coli pada air minum di Indonesia umumnya berasal dari pencemaran sumur dan air tanah oleh limbah tinja manusia dan hewan. Dengan ini disebabkan oleh sanitasi yang buruk, seperti septic tank bocor atau tidak dikelola dengan baik, jarak septic tank yang terlalu dekat dengan sumber air, serta kurangnya higienitas penjama atau pengolah air sehingga bakteri dapat masuk melalui tangan atau peralatan yang tidak bersih. Pencemaran bakteri Escherichia coli atau E. coli pada air minum merupakan salah satu indikator utama terjadinya kontaminasi tinja di lingkungan. Keberadaan bakteri ini menunjukkan bahwa sistem sanitasi, pembuangan limbah, atau pengelolaan sumber air sedang mengalami masalah. Situasi ini tidak hanya merusak kualitas lingkungan, tetapi juga menimbulkan risiko kesehatan yang serius bagi masyarakat.
Kontaminasi bakteri E. coli pada air minum menjadi salah satu tanda bahwa kondisi lingkungan di sekitar sumber air sedang mengalami gangguan. Ketika bakteri ini masuk ke air, biasanya hal itu terjadi karena limbah manusia atau hewan yang meresap ke tanah, terbawa aliran air hujan, atau masuk melalui saluran limbah yang tidak dikelola dengan baik. Pencemaran seperti ini menyebabkan meningkatnya bahan organik dalam air, sehingga kualitas ekosistem menjadi menurun. Oksigen terlarut berkurang, biota air kesulitan bertahan hidup, dan keseimbangan alami perairan terganggu. Jika pencemaran berlangsung terus-menerus, kerusakan ekosistem dapat meluas dan sumber air menjadi semakin sulit dipulihkan. Selain mengganggu lingkungan, keberadaan E. coli dalam air minum memberikan dampak langsung terhadap kesehatan masyarakat. Ketika air yang terkontaminasi dikonsumsi, risiko penyakit berbasis air meningkat, terutama diare, muntaber, dan gangguan pencernaan lainnya. Kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, lansia, dan orang yang memiliki daya tahan tubuh rendah lebih mudah terdampak. Pada balita, infeksi berulang akibat konsumsi air yang tidak aman dapat menghambat penyerapan nutrisi dan berkontribusi pada masalah kesehatan jangka panjang seperti stunting. Di tingkat masyarakat yang lebih luas, tingginya kejadian penyakit akibat air tercemar juga menurunkan produktivitas dan meningkatkan beban biaya kesehatan, sehingga memengaruhi kesejahteraan secara keseluruhan. Air minum yang aman sangat penting untuk menjaga kesehatan. Dan salah satu cara menilainya adalah dengan memastikan air tersebut bebas dari bakteri E. coli. Jika bakteri ini ditemukan, itu berarti air sudah tercemar oleh tinja dan tidak layak untuk diminum. Walaupun pemerintah telah menetapkan standar bahwa kadar E. coli harus 0 CFU per 100 ml, kenyataannya banyak sumber air di Indonesia, terutama di rumah tangga dan daerah pedesaan, masih terkontaminasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa sanitasi dan pengolahan air masih perlu diperbaiki. Untuk mengurangi risiko pencemaran, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Pertama, memperbaiki sanitasi rumah tangga, terutama memastikan septic tank dibuat dengan benar dan tidak terlalu dekat dengan sumber air. Kedua, melakukan disinfeksi dan menjaga kebersihan sumber air serta wadah penyimpanan. Ketiga, memeriksa kualitas air secara berkala agar masalah bisa terdeteksi lebih cepat. Kemudian, edukasi kepada masyarakat juga penting, karena kebersihan lingkungan dan kebiasaan sehari-hari berperan besar dalam mencegah kontaminasi. Selain itu, pengawasan terhadap depot air minum yang isi ulang perlu ditingkatkan agar masyarakat mendapatkan air yang benar-benar aman.